one message for you today. Ukraine will win. Boris Johnson, mantan Perdana Menteri Inggris pernah mengatakan, Putin harus kalah. Dan dia memilih membantu Ukraina meskipun situasi ekonomi rakyat Inggris tidak sedang baik-baik saja. Kita juga tahu Inggris bukan lagi bagian dari Uni Eropa. Dan kita tahu sebelum Putin kalah Boris Johnson justru duluan turun tahta. Amerika bahkan dengan rajin menghimbau dan mengkampanyekan dukungan persenjataan dan keuangan untuk Ukraina bukan hanya kepada Uni Eropa yang sebenarnya lebih memilih bersikap melunak terhadap Rusia, tetapi juga memanfaatkan G7 yang di dalamnya ada Jepang, lalu negara sekutu seperti Australia dan Korea Selatan. Semuanya negara maju yang sudah terlanjur kaya karena dolar. Pokoknya Putin harus kalah karena dia sangat mengancam hegemoni keuangan Barat yang 61% dikuasai dolar, 20% dikuasai euro. Bayangkan, 81% sistem keuangan dunia di tangan Barat. Siapa yang tanggung-tanggung menentang kekuatan dinasti keuangan global ini harus disingkirkan seperti Muammar Gaddafi, atau Saddam yang ingin energi minyak dibayar menggunakan emas. Mereka terlalu rajin mengkampanyekan penentangan sehingga banyak negara yang terpengaruh. Amerika tidak mungkin tinggal diam melihat dolar terancam, maka dicarilah alasan untuk menyingkirkan Gaddafi dengan menyulapnya menjadi musuh rakyatnya sendiri, dan menuduh Saddam Hussein menimbun senjata pemusnah massal di Irak. Semua itu kini tidak terbukti. Namun toh tidak ada yang berani menghukum Amerika. PBB saja tidak berani. Alasan Uni Eropa membantu Ukraina mungkin benar untuk kemanusiaan karena mereka tampak berusaha mencari jalan damai. Akan tetapi alasan Amerika dan Inggris membantu Ukraina sangat diragukan demi kemanusiaan, karena tujuan utamanya adalah menyingkirkan Putin. Maka, Rusia harus kalah dan Ukraina harus menang. Ini keluar langsung dari mulut Boris Johnson dulu. Loh kok bisa demikian? Ya memang, bayangkan ketika dolar dan euro benar-benar terpuruk. Rubel malah menguat, ini sangat mengkhawatirkan. Rusia memandang dolar adalah kertas cetak yang dipaksakan nilainya kepada dunia. Amerika mencetaknya, dan memaksa dunia menggunakannya. Padahal sejatinya tidak memiliki nilai fundamental seperti emas yang nyata. Tahu kan akibatnya? Uni Eropa baru-baru ini di bawah tekanan Amerika menarget emas Rusia ke dalam sanksi. Mereka tidak rela dolar dan mata uang euro menjadi kertas tidak berharga. Tidak rela melihat rubel semakin perkasa. Apalagi satu hal yang sangat mereka khawatirkan, keruntuhan kepercayaan dunia, dan dunia mulai ikut-ikutan meninggalkan dolar akibat kehilangan kepercayaan. Tidak. Ini tidak bisa dibiarkan, Putin harus mati, Rusia harus kalah. Sejarah akan mencatat apakah akan ada perubahan dalam satu dasawarsa ini. Akankah Barat menjadi pacundang, ataukah Rusia harus hancur dan kalah menjadi arang? Sampai sejauh ini Rusia masih tampak sangat kuat, tapi entahlah, kita hanya dapat menonton saja.